Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ananda sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji kitab fikih Safinatun Najah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah abad dalam sholat. Dalam sholat atau ketika kita melakukan sholat, ada sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan untuk menambah kesempurnaan sholat kita. Dalam fikih, sunnah bermakna anjuran untuk dilakukan. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan tidak menjadikan sholat kita batal. Kita mengenal dua sunnah dalam sholat. Ada sunnah abad yang akan kita bahas pada kali ini. Ada sunnah hayat. Sunnah abad adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan, maka disunahkan, dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Sunnah abad adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan, maka dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan tidak dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya. Nah, pada kali ini kita akan membahas sunnah abad. Apa saja yang termasuk sunnah abad yang apabila kita tinggalkan, kita disunahkan, dianjurkan dengan mengganti sujud sahwi. Faslun, inilah fasal. Ab'adus sholati. Sunnah ab'ad sholat. Ab'adus sholati bermula sunnah ab'ad sholat. Sab'atun ada 7. Ada 7 sunnah ab'ad yang apabila kita tinggalkan mengganti dengan sujud sahwi. Ab'adus sholati bermula ab'adnya sholat. Sab'atun ada 7. Nomor 1 at-tasyahudu. Bertasyahud al-awwalu yang pertama. Membaca tasyahud awal yang pertama termasuk sunnah. Wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu berarti kalau kita sholat zuhur, rakaat pertama,
rakaat kedua, ya, sujud pada rakaat sujud kedua pada rakaat kedua, kemudian kita melakukan duduk, itu namanya duduk tasyahud awal, dan kita disunahkan membaca doa tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai seterusnya. Duduk tasyahud awalnya dan membaca tasyahud awalnya itu termasuk ab'ad sholat. Wassolatu, dan membaca sholawat, alan nabiyyi, pada nabi, fihi, di dalam tasyahud awal. Wassolatu, dan membaca sholawat, alan nabiyyi, pada nabi, fihi, dalam tasyahud awal. Jadi seperti tadi, dapat 2 rakaat, duduk tasyahud awal, duduknya merupakan ab'ad sholat, membaca tasyahud awalnya sendiri, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud awal dibaca. Wassolatu, lanjutannya tadi, wassolatu, dan baca sholawat alan nabi, pada nabi, fit tasyahud, fihi, dalam tasyahud. Tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bacaan sholawat pada Nabi dalam tasyahud awal. Itu termasuk ab'ad sholat. Jadi duduknya ab'ad sholat, baca tasyahudnya ab'ad sholat, membaca sholawat ketika membaca tasyahud awal juga ab'ad sholat. Berikutnya wassolatu, dan baca sholawat, alal ali, pada keluarga Nabi, fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu berarti duduk terakhir mau salam. Itu namanya duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu kan duduk bacaannya tahiyat awal setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sholawat pada keluarga Nabi. Kalau tasyahud awal kan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa menyebut keluarga Nabi. Tapi kalau tahiyat akhir, tasyahud akhir, ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir termasuk ab'ad sholat. Berikutnya wal kunutu, dan membaca kunut. Membaca kunut pada sholat subuh rakaat kedua setelah rukuk dan i'tidal. Kemudian kunut pada sholat witir 15 hari terakhir pada bulan Ramadan. Itu termasuk ab'ad sholat.
Baca doa kunut pada sholat subuh dan 15 akhir dari bulan Ramadan pada sholat witir. Berikutnya wassolatu dan baca sholawat. Wassalamu dan baca salam. Alan nabiyyi pada nabi. Wa alihi dan keluarga nabi. Wa sahbihi dan sahabat nabi. Fihi dalam kunut. Saya ulangi, wassolatu dan baca sholawat, wassalamu dan salam, ala nabiyyi pada nabi, wa alihi dan keluarga nabi, wa sahbihi dan sahabat nabi, fihi dalam kunut. Biasanya kunut itu kan diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu bacaan sholawat dan salam pada Nabi sekaligus pada keluarganya dan sahabatnya. Nah, membaca kunutnya termasuk abad, baca sholawat dan salam pada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi pada saat kunut itu termasuk abad sholat. Nah, kalau kita lupa meninggalkan 7 sunnah abad ini, kita dianjurkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan karena lupa. Syahwun itu artinya lupa. Sujud yang dikarenakan kita lupa tidak melakukan abad sholat yang jumlahnya ada 7 ini. 7 itu yaitu, saya ulangi, tasyahud awal, duduk tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut, membaca sholawat dan salam pada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi dalam bacaan kunut. Nah, adapun caranya melakukan sujud sahwi adalah ketika kita selesai membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir kan diakhiri sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu kan salam salam sambil noleh ke kanan, salam kedua sambil noleh ke kiri. Sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi, sujud karena lupa 2 rakaat. Fil alamina innaka hamidum majid. Tidak salam dulu tapi langsung sujud lagi. Caranya seperti sujud biasa. Bacaannya yang berbeda. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Kemudian duduk, sujud lagi, bacaan sama seperti tadi. Kemudian langsung duduk seperti posisi kita duduk tahiyat akhir. Setelah itu tanpa baca apa-apa lagi, nggak usah baca tahiyat lagi, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud sahwi, sujud karena lupa. Dilakukan 2 rakaat, 2 sujud, dilakukan 2 sujud setelah baca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi ananda sekalian, ada 7 sunnah abad yang menyebabkan kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Demikian yang
bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk bisa melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, termasuk sunnah-sunnahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.